Fully Loaded in Your House jadi pay-per-view tambahan berikutnya untuk membawa kita semua menuju event terbesar musim panas SummerSlam 1 bulan setelahnya. Fully Loaded jadi event rutin WWF di bulan Juli hingga tahun 2000. Pertandingan-pertandingan yang dinantikan di event ini adalah Tag Team Title Match sang WWF Champion Stone Cold Steve Austin dan Undertaker yang akan melawan sang Tag Team Champion Kane dan Mankind dengan cerita Undertaker dan Kane yang mungkin bersekongkol. Selain itu, perseteruan DX dan The Nation di mana Triple H akan balas dendam melawan The Rock untuk merebut Intercontinental title-nya dan D'Lo Brown yang akan menghadapi X-Pac. Segmen adu seksi dalam Bikini Contest juga jadi highlight bersejarah di event ini. Fully Loaded in Your House diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 1998 di Cell Arena, Fresno, California. Ada 9 match yang dipertandingkan. Untuk cerita feud-nya sudah diceritakan secara detail di Gulat Rewind Attitude episode 22 dan 23. Apa saja yang terjadi di event pay-per-view Fully Loaded 1998? Saya akan recap secara singkat di video kali ini. Cuma di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Belum mulai intro logo, belum mulai intro acara, diperlihatkan Jerry Lawler memasuki locker roomnya Sable. Ia dengan muka mesumnya nanya Sable tentang gambaran kostum bikini seperti apa yang akan dikenakan oleh Sable nanti. Sable malah mau kasih lihat dari bayangan bilik di belakang dan Lawler ngintip dan bersemangat. Waduh, dasar mesum. Arena sudah dipenuhi penonton yang bersiap untuk menyaksikan match-match yang dischedulkan. Val Venis masuk. Ia bilang mau melakukan apa yang selama ini ia ingin lakukan. Ia mulai buka handuknya dan mau buka celananya. Alah, untungnya Tennessee Lee keluar dan memanggil lawan Venis, Double J. Saat baru masuk, Sultan Justice, bodyguardnya Double J, diusir keluar. Tapi Kaientai malah keluar bersama Yamaguchi. Dan untungnya wasit juga mengusir Kaientai, tapi Yamaguchi join komentator. Kehadiran Yamaguchi-san di sini jelas melanjutkan feud-nya dengan Venis yang telah berselingkuh dengan istrinya. Match berjalan cukup imbang. Venis dan Jarrett saling bergantian menyerang. Saat Venis di bawah, Tennessee Lee diam-diam menendang. Double J menguasai, Venis kembali ambil alih. Saat Venis siap money shot, Tennessee Lee ganggu, Double J superplex dan ia mau figure 4. Venis malah roll up tapi gagal. Tennessee Lee ganggu, tidak sengaja terhantam Jarrett dan Venis roll up lagi, ia berhasil menang. Saat selebrasi, Venis mengejek Yamaguchi yang pendek dan istrinya pun katanya bilang kalau Yamaguchi nggak akan bisa selevel dengan Venis. Yamaguchi-san kesal, mau balas dendam kayaknya dia tuh. Match selanjutnya, sang European Champion D'Lo Brown akan melawan X-Pac, non-title match. Ini bagian dari cerita Feud Nation dan DX, di mana D'Lo selalu mengganggu match DX dan ia bahkan berhasil merebut title European dari Triple H. X-Pac di sini mewakili DX untuk balas dendam, sementara Triple H fokus rebut title The Rock. Setelah beberapa menit, titik climax terjadi saat D'Lo moonsault dan X-Pac menghindar. X-Pac bisa menyerang maksimal, tapi saat China protes ke wasit, Godfather nonjok X-Pac. Saat ia meleng, X-Pac bisa balas tonjok dan D'Lo bisa spinebuster dan kunci dan ia bisa mencuri kemenangan. Saat Lawler lagi cerita betapa seksinya Sable ke Jim Ross, scene berlanjut ke backstage di mana Kevin Kelly dan rekannya menyampaikan bahwa hingga saat ini Undertaker belum juga tiba di arena. Ini sudah cukup terlambat dan mereka sudah pasang banyak kamera di sekitaran arena. Akan mengabarkan kembali jika Undertaker sudah datang. Match filler berikutnya, Farouk dan Scorpio team up untuk match tag team. Mereka sempat berpartner di show weekendnya WWF. Lawan mereka ialah tag team Terry Funk dan Bradshaw. Di belakang, Funk mengungkap kalau ini akan jadi match terakhirnya sebelum dia off selama 6 bulan untuk ngecas energi katanya. Bradshaw tampak tidak senang dengan itu dan ia ngambek. By the way, setelah match ini, Terry Funk keluar dari WWF dan lanjut berkarir ke ECW lagi dan gabung ke WCW. Ia kembali ke WWE di tahun 2006 saat ECW dibuat kembali di WWE. Anyway, Bradshaw masih bermuka masam. Sepanjang match ia tidak kompak dengan Terry Funk. Terry Funk sempat mendominasi Scorpio di bawah, tapi bisa dihajar lagi. Sempat terdengar penonton teriak boring di match ini. Saat leg drop Bradshaw ganggu, Farouk menguasainya. Sementara Scorpio siap 450 dan kunci dan menang. Farouk dan Scorpio diklaim masih tidak terkalahkan sebagai tag team. Bradshaw marah-marah. Terry Funk mencoba menenangkan, malah di clothesline dan dia hajar. Scorpio balik untuk bantu mantan partnernya itu, tapi dihajar Bradshaw juga.
Federer masuk bersiap lawan Mark Henry. Lagi-lagi ini filler tanpa background storyline signifikan. Sama-sama powerhouse, sama-sama berbadan besar, sudah cukup jadi match up yang cukup menarik. Penonton mendukung Federer. Henry mendominasi di awal, Federer ambil alih dengan manuver yang meyakinkan, mengempas Henry di bawah, lanjut di atas dan splash dari atas ring dan Henry kick out. Henry bisa reversal dengan power slam dan splash simple dan langsung menang. Udah gitu doang. Di belakang kembali dilaporkan Undertaker belum datang dan banyak orang bantu mencari di arena dan sekitaran kota, tapi tidak ketemu juga. Sementara itu Kane, Mankind, dan Paul Bearer memasuki arena untuk berpromo karena match mereka masih main event nanti. Karena Taker belum datang, Paul menyimpulkan bahwa Taker memang tidak mau bertanding melawan adiknya. Paul berasumsi alasan Taker tidak mau ya karena ia mau tetap fit menuju SummerSlam. Ia bilang Taker pengecut dan Stone Cold hanya orang bodoh yang terjebak di antara ini semua. Dan di main event nanti Stone Cold akan sendirian karena Taker nggak akan datang, kata Paul. Yakin banget Anda, Paul. Sesaat setelah itu New Age Outlaws masuk. Mau ngapain ini mereka? Mau rematch lagi kah? Road Dogg bilang, karena kalian merasa akan tetap mempertahankan title di malam ini, gimana kalau besok kami tantang match di Raw? Mereka diam saja dan Billy Gunn ngajak berantem aja sekalian. Brawl deh. Wasit memisahkan, komentator menyebut New Age Outlaws akan menantang untuk title match besok malam. Setelah beberapa match filler, baru inilah match yang ada build up signifikan di Raw is War menuju event ini. LOD melawan DOA. Cerita feud ini dimulai ketika LOD yang sudah tidak ditemani Stunny mengumumkan bahwa mereka akan membawa kembali mantan manajer mereka ke WWF bersama, yaitu Paul Ellering. Tapi tanpa diduga, Paul malah mendukung musuh LOD yaitu si geng motor DOA yang kali ini hanya berdua saja tanpa Chains. FYI, Chains keluar dari WWF beberapa minggu sebelumnya. Jadi DOA tersisa Skull dan 8 Ball. Paul Ellering dan DOA sempat mengajar Animal dan Hawk hingga tidak sadarkan diri. Dan apakah LOD bisa balas dendam di sini? Trio botak masuk dengan motor Harley mereka, disusul LOD yang masuk penuh semangat. Di awal Animal dikeroyok, tapi Animal bisa bangkit dan tag Hawk. Lanjut menghajar Skull bergantian. Saat Hawk jatuh ke bawah, Paul menghajar beberapa kali. Hawk lanjut dikuasai cukup lama dan Paul bersemangat. Saat Hawk bisa tag, ini jadi momentum buat mereka hingga bisa double team dan kunci tapi digagalkan. Saat wasit fokus dengan Hawk, Animal bisa nonjok Paul yang mau ganggu, tapi Skull bisa curi serangan dengan DDT. Ia kunci, DOA menang. Vince masuk bersama 3 orang anteknya. Mau ngapain sih ini Vince? Yang menyampaikan terkait situasi Undertaker. Ia bilang jika Taker tidak datang di event pay-per-view malam ini, jangan salahkan Vince McMahon. Ia lanjut bilang di Raw kemarin yang menghantam Taker sampai tepar adalah Stone Cold, bukan Vince McMahon. Stone Cold juga lah yang memprovokasi Taker untuk match di SummerSlam lawan dirinya. Jadi yang bisa disalahkan jika Taker nggak datang malam ini, ya jelas Stone Cold Steve Austin, kata Vince McMahon. Vince lanjut membacakan syarat dan ketentuan acara malam ini, yang mana isinya jika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi seperti pegulat yang tidak hadir bukan karena promotornya, sang promotor tersebut dalam hal ini Vince McMahon bisa menggantikan pegulat tersebut. Oleh karena itu, jika Taker tidak datang malam ini, ia akan ganti dengan The Brooklyn Brawler. Loh, kenapa dia? Siapa orang ini? Buat yang gak paham, Brooklyn Brawler sebelumnya dikenal sebagai karakter yang sering jadi jobber. Ia selalu ngejob untuk dikalahkan pegulat besar atau yang sedang naik daun. Memilih seorang jobber sebagai partner Stone Cold untuk menggantikan Taker jelas cara Vince untuk mengolok-olok dan membuat Austin kalah dong. Brooklyn sangat semangat padahal. Match berikutnya tersaji dengan stipulasi yang cukup unik yaitu Stu Hart's Dungeon Submission Match. Match antara Owen Hart dan Ken Shamrock ini tidak dipertandingkan di arena, melainkan direkam dari tempat latihan keluarga Hart yang dikenal sebagai Dungeon. Yang sudah nonton video-video di Gilang Wrestling pasti paham lah ya seberapa sakralnya tempat ini bagi pecinta gulat. Anyway, Dan Severn bertindak sebagai wasit di match ini. Owen terlihat bersiap menyambut Shamrock. Ia masuk dengan berapi-api, saling tatap dulu, Owen take down dulu, Shamrock pukul, mau armbar dan di reverse. Mereka saling reverse submission. Shamrock mengempas Owen, Owen ambil alih, ia hempas Shamrock juga dan suplex. Shamrock berhasil hantukan lagi, Owen manuver menggantung dan hurikan rana. Shamrock bisa lanjut menguasai, ia menggantung juga lalu powerbomb di lantai yang keras itu. Owen lanjut menghantukan kepala Shamrock ke pipa besi dan ke atas langit-langit dan sharpshooter, tapi Shamrock bisa lepas juga dan kembali berkuasa. Shamrock tak sengaja menendang Severn sampai pingsan dan Owen pukul kepala Shamrock pakai dumbbell dan ia pingsan dong. Owen pura-pura submit dan ia tap sendiri pakai tangan Shamrock dan Severn menyatakan Owen pemenangnya tanpa 100% sadar. Owen menang match di kandangnya. Ini vibe-nya unik banget guys match ini. Berasa cinematic match, sangat fisikal dan cukup brutal. Seru sih ini.
Selanjutnya di arena, Triple H entrance bersama kru DX. Ia siap menantang sang juara Intercontinental The Rock. Ini bau-bau brawl rame lagi nih mah. Di beberapa minggu sebelumnya, feud DX dan Nation semakin memanas. Pertarungan The Rock dan Triple H di malam ini adalah sajian utama untuk feud ini, di mana misi Triple H membalas dendamnya karena The Rock sudah membuat dia kehilangan European title. Maka hari ini Triple H akan merebut Intercontinental title milik The Rock. Stipulasi untuk match ini adalah 2 out of 3 falls dengan batas waktu selama 30 menit. Siapa yang duluan bisa menang sebanyak 2 kali dalam waktu tersebut, dialah yang menang. Dan sebelum mulai, semua anggota grup disuruh keluar, cuma China yang boleh standby. Setelah bergantian menyerang di atas ring, China sempat nonjok The Rock juga. Kemudian match berlangsung di area entrance dan di bawah ring. Match kembali di atas dengan penguasaan The Rock. Triple H bisa ambil alih di bawah. Mark Henry masuk menuju arena. Wasit fokus ke The Rock, ia splash Triple H. Billy Gunn masuk menghajar Henry dan ia pergi. Saat China sedang protes lagi, The Rock hantam Henry dengan sabuk tapi gagal pinfall, terus masuk ke fase lambat. Di tengah kelelahan, Godfather datang mau ganggu. Outlaws menghalanginya. Sementara itu saat wasit fokus ke The Rock dan China, D'Lo datang mau splash seperti biasa, tapi digagalkan Triple H dan hempaskan sabuk ke D'Lo. Tapi The Rock sudah siap rock bottom deh itu dan dapat menang pinfall pertamanya. The Rock lanjut menguasai. Saat D'Lo mulai bangkit mau naik ke ring, China menghajarnya. Wasit mengurusi. Di atas, X-Pac masuk kasih finisher. Triple H lanjut kunci dan ia pinfall tapi gagal. Henry coba ambil kursi, direbut The Rock. Saat ia mau hantam malah kena wasit. Aduh. China bisa curi low blow dan DDT ke The Rock di atas kursi. Triple H lanjut kunci, wasit hitung pelan dan ia berhasil pinfall. Dan sekarang masing-masing 1-1. Karena wasit tidak bisa lanjut, wasit baru datang dan waktu tinggal 2 menit lagi. Triple H fokus untuk menghajar habis-habisan, ia coba pinfall tapi gagal. Waktu tinggal 1 menit lagi, The Rock juga gagal. Rock bottom di counter, Helmsley kasih pedigree. Saat mau pinfall, waktu keburu habis dan match dihentikan. Pertandingan berakhir draw atau imbang, and still The Rock masih Intercontinental Champion. Nation masuk menghajar Triple H, DX masuk mengimbangi, brawl deh itu dan Nation mundur. Sementara itu di backstage, Kevin melaporkan bahwa Undertaker baru saja tiba. Tetapi masih ada pertanyaan besar, apakah Undertaker akan ada di pihaknya Kane dan Mankind atau berpartner dengan Stone Cold sesuai rencana? Sampailah ke segmen yang paling ditunggu-tunggu semua penonton, yaitu kontes bikini. Ini merupakan kelanjutan feud Sable dan Marc Mero. Sable seharusnya keluar dari WWF karena sudah kalah dari Marc Mero sebelumnya. Tapi Vince McMahon sebagai owner WWF menarik ia kembali. Tadinya Mero fokus ke pacar barunya yaitu Jacqueline, tapi ternyata Jacqueline ingin jadi yang lebih baik daripada Sable. Ia merasa Sable kalah seksi dengan dirinya. Maka dari itu ia ingin membuktikan itu dengan menantang Sable adu seksi pakai bikini di Fully Loaded. Segmen ini saya sensor ya guys. Pertanyaannya, akan seperti apa kostum yang dipakai Sable? Sebelum itu, Dustin Runnels berdoa kepada Tuhan untuk memaafkan WWF karena telah membuat segmen kontes mesum ini. Sebelum pamit, Dustin bilang semua orang harus bersiap karena The Messiah atau juru selamat akan segera tiba. Jerry Lawler bersemangat membawa acara kontes bikini. Jacqueline yang pertama menampilkan kostumnya. Kemudian Lawler tidak sabar lihat kostum Sable yang tadi sempat ia intip. Pas buka baju, Sable malah pakai baju yang tadi. Sable bilang Vince memintanya untuk tidak terlalu berlebihan terbuka dalam kontes ini dan Vince melarang Sable untuk pakai kostum yang dia rencanakan itu. Tapi Sable tidak peduli dengan permintaan Vince tersebut. Ia ingin memberikan apa yang fans pantas dapatkan di event ini. Karena ini siaran langsung, Vince tidak akan bisa menghalanginya dan semua histeris melihatnya. Mero kesal, katanya ini nggak adil, itu bukan bikini. Tapi fans tidak setuju, Sable tetap menang dong. Kemudian Vince McMahon masuk dan menutup pakaian Sable dengan jasnya. Jelas Vince agak khawatir dengan peraturan televisi yang harus dia patuhi tentunya. Padahal habis ini WWF memutar replaynya berkali-kali. Walau begitu, Mero tetap mengklaim Jacqueline yang menang. Di belakang, Jacqueline marah dan mendatangi Sable di ruangannya. Mereka adu bacot dan Jacqueline diusir. Ini masih lanjut pasti feudnya guys. Sampailah kita ke main event Fully Loaded 1998 In Your House. Undertaker dan Austin melawan Kane dan Mankind untuk Tag Team Championship. Ini jadi match pengantar menuju SummerSlam main event antara Undertaker melawan Steve Austin. Feud ini dipicu saat Taker menghantam Austin di match melawan Kane saat pay-per-view King of the Ring.
di mana Austin berdarah karenanya dan kehilangan title. Kemudian Austin bisa merebut title sehari setelahnya dan Undertaker bisa menang number one contender setelah menyamar jadi Kane. Sebelum SummerSlam, Vince menschedulkan mereka untuk jadi partner melawan Kane dan Mankind yang kemudian menang tag team title. Di build up menuju event ini, Vince McMahon mencium ada kong kali kong antara Taker dan Kane karena mereka saling bantu di beberapa kesempatan. Dan apakah di match ini Austin akan berjuang sendiri? Sang juara tag team masuk ditemani Paul Bearer. Undertaker masuk, artinya Broken Brawler gak jadi match malam ini guys. Steve Austin masuk tapi dikonfrontasi oleh Taker. Tiba-tiba Kane dan Mankind langsung mau berantem aja itu. Tensi masih terlihat nyata antara Taker dan Austin tapi tetap menjalankan matchnya. Austin dikeroyok di awal dan Austin tag Taker. Ia tetap mengajar Kane. Mankind masuk dikuasai, Kane masuk langsung chokeslam Taker. Ia dihajar bergantian, Mankind terjatuh menghantam meja komentator. Taker berhasil tag, Austin fokus ke Kane, Taker fokus ke Mankind di bawah. Austin hantam Kane dengan kursi tanpa dilihat wasit. Ia kunci tapi gagal. Kemudian Austin lanjut dikuasai. Kane chokeslam Austin, siap tombstone ditangkis dengan stunner. Ia mau kunci malah di-claw oleh Mankind. Tapi Austin bisa stunner juga dong. Saat semua tepar, Taker hanya berdiri melihatnya. Austin mau tag. Taker awalnya ragu, tapi ia kasih juga. Taker masuk dan menghantam keduanya. Ia chokeslam Kane dan Mankind. Ia tombstone Kane dan kunci. Austin ngurus Mankind dan Taker berhasil pinfall. Apa yang terjadi ini menunjukkan kalau tidak ada itu persekongkolan antara Kane dan Taker. Stone Cold dan Undertaker berhasil menjadi the new tag team champion dan Fully Loaded berakhir. Overall, Fully Loaded in Your House terkesan cuma jadi event pemanasan SummerSlam, seperti No Way Out yang jadi pemanasan menuju WrestleMania sebelumnya. Alasan kenapa ini disebut event pemanasan dan filler saja diperkuat dengan match-match filler dan 2 segmen promo yang cukup memakan waktu. Match Dungeon Submission antara Shamrock dan Owen Hart memberi warna tersendiri dalam pay-per-view ini. Saya pribadi cukup terkesan dengan kebrutalan yang mereka perlihatkan. Selain itu, match 30 menit Triple H versus The Rock juga sangat solid, walau endingnya tidak menyenangkan. Main event juga cukup memberikan drama dan hype menuju SummerSlam. Yang cukup disayangkan adalah fakta bahwa event ini banyak diingat orang hanya karena segmen bikini kontes dan kostum Sable saja. Saksikan kelanjutan cerita menuju SummerSlam 1998 cuma di konten Gulat Rewind Attitude selanjutnya. Support terus Gilang Wrestling.